Oke, mari kita persiapkan hati kita, saudara ya. Tuhan itu baik dan luar biasa. Mari kita semuanya satukan hati dan pikiran kita. Kita datang pada Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Yesus segala puji bagimu. Engkau Allah yang setia, ajaib dan hebat bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau sungguh mengasihi kami, mempedulikan hati dan pikiran kami. Engkau Allah yang luar biasa yang selalu menjaga kami. Pagi ini kami mengucap syukur karena berkat Tuhan. Pemeliharaanmu membawa kami kembali ke rumah ini dalam berkat dan perlindunganmu yang luar biasa. Kuduskan setiap hati, pikiran, roh dan jiwa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Jadikan kami Tuhan, umat-Mu dan anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur karena segala kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Berkati setiap kami yang mengalayani Engkau Tuhan, baik puji-pujian singer, bahkan pemusik, semua alat yang kami pakai. Bahkan siapapun kami Tuhan yang melakukan ibadah, kami tahu bahwa semua ini adalah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, layaklah Tuhan ditinggikan. Kuduskan tempat ini, jagai tempat ini, lindungi tempat ini, pagari tempat ini, naungi tempat ini dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, tibakan, antarkan, bawa ke tempat ini dengan tidak kurang apapun juga. Jauhkan segala halangan, hambatan, dan segala apapun bentuk yang mengganggu, yang merugikan Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, tetap dalam perlindungan dan pertolongan dan kekuatan Tuhan. Engkau mengasihi mereka lebih dari segala-galanya. Ini doa kami Bapa, kami ucap syukur dan menyerahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin, amin. Oke, Tuhan berkati. Shalom saudaraku, mari kita memulai ibadah kita. Kita ada di sini karena kita sama-sama mencintai Dia sebagai Tuhan dan Raja kita, amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini, kita sama-sama katakan bahwa kita cinta akan kuasanya, cinta akan kehadirannya. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu. Ku cintakan, ku cintakan. Mari saudaraku, kita naikkan pujian ini. Ini yang menjadi doa kita, haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, haleluya. Tangan-Mu sejak pagi terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku sangat baik, haleluya. Dapat ku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntun hidupku, haleluya. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Engkau Bapakku, Bapakku, tunaikan-Mu Tuhan.
hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang berjebak hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya. Saudaraku, mari kita naikkan pujian ini yang menjadi doa kita di awal pagi hari ini. Kita naikkan dengan sepenuh hati kita. Katakan, ku cinta Kau Tuhan. Ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan. Sekali lagi ku cintakan, ku cintakan. Rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan. Sama-sama kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang berjebak hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati. Sekali lagi katakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang berjebak hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sekali lagi. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Katakan sekali lagi. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan memberkati setiap hidup kami. Kebaikan-Mu menyertai langkah kami kemana kami pergi. Inilah doa kami Tuhan, bahwa kami benar-benar cinta akan kehadiran-Mu. Kami cinta Engkau Tuhan.
karena di dalam Engkau kami mendapatkan itu Bapa. Dalam Engkau kami dapatkan kedamaian, sukacita yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu Bapa. Mari kita naikkan hanya koresnya saja saudaraku. Kebaikan-Mu, haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau tetap memuji-Mu. Biarlah lewat pujian, lewat puji-pujian yang kami naikkan Bapa. Jikalau ada di antara kami yang kurang sehat, kami yakin dan percaya lewat pujian ini ada kuasa kesembuhan. Oh bagi kami sehingga kami sembuh. Jikalau di antara kami ada yang mulai Tuhan, oh tidak bergairah, kami percaya lewat puji-pujian yang kami naikkan, kami dibebaskan, kami mendapat kegairahan Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Berikan satu kemuliaan bagi Tuhan kita. Datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita saudaraku. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya. Datanglah. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan amin. Kenakan jubah pujian, sambutkan pohon. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Sekalian kita, Kau yang Raja Dialah yang berdatang. Masih boleh bersukacita lagi saudaraku. Jangan lemas-lemas saudaraku. Aduh. Sukacita itu adalah kekuatan kita. Amin. Saya kalau tak ada sukacita, urat saya pun lemah saudaraku. Amin. Kita naikkan kembali dengan penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan gembira. Tanggalkan, haleluya. Yes. Kenakan. Yang pria
saudara. Kalau Tuhan berkuasa, apa sekali yang datang pun kita tetap bersemangat, amin. Karena Tuhan yang memberi berkat, Tuhan yang memberi segalanya. Itu makanya saya tetap kuat apapun itu. Saya tidak mau kalah dibuat situasi, amin. Kita lakukan saya, amin. Hanya Yesus milik kita, saudara. Allah sumber kuat kita. Allah sumber damai sukacita. Hanya Yesus milikku, haleluya. Hanya kau milikku di surga, yes. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap lama. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap lama. Tunjukkanlah kuasa
dahsyat. Lagi, kali lagi. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kami tahu Engkau dahsyat Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir di tempat ini sudah dibebaskan. Dan kami senantiasa Tuhan mau bergairah memuji nama-Mu Tuhan. Karya-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan, yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan kasih yang terindah. Haleluya. Kalau ada yang mau bersaksi nanti lepas lagu ini, mari maju. Haleluya. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
Engkaulah harta yang paling berharga bagi kami Tuhan. Pengorbananmu sungguh tiada yang menandingi Tuhan. Dengan apalah kami boleh Tuhan membalas? Hanya dengan perbuatan kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi berkat di sekeliling kami Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan menjadi tangan-tangan-Mu Bapa dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu sungguh luar biasa Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk saudaraku. Jika ada yang mau bersaksi, masih ada waktu saudara. Ada yang ingin bersaksi? Oh, berikan satu kemuliaan bagi kita. Ada yang baru balik kampung. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan saudaraku. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, terima kasih terlebih dahulu saya mengucap syukur Tuhan sudah mengantar kami kembali. Belum apa-apa sudah nangis. Ya, kami bersyukur Tuhan sudah cukupkan semuanya apa yang saya perlukan di kampung. Pertama kali saya pulang karena masa orang tua bapak saya meninggal, COVID saya tak boleh balik. So semalam hari ini, tahun ini juga ada kesempatan. Yang kedua ada urusan keluarga yang harus saya selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Bapak Bukit yang sudah mendoakan saya. Walaupun banyak drama ya dengan adik-beradik. Biasa adik-beradik bila orang tua meninggal sifat sebenarnya semua keluar. Semua yang unek-unek di belakang semua keluar, semua mementingkan diri sendiri. Tapi puji Tuhan, di sana saya tetap kuat dalam Tuhan. Dulu saya takut mendoakan keluarga saya ya untuk diselamatkan. Tapi kali ini hati saya betul-betul rindu untuk menyelamatkan keluarga saya. Saya selalu berdoa saya menjadi terang kepada mereka. Puji Tuhan, saya di sana lebih dekat lagi dengan Tuhan sebab banyak sangat adik-beradik hal yang kami lalui. Itu saja, terima kasih. Pulang selamat dan satu lagi kesaksian sebab saya sudah IC biru. Saya kan ditakut-takuti. Katanya nanti kamu gak boleh. Puji Tuhan tidak ada apa-apa ya Pak ya, ibu-ibu. Di imigrasi Indonesia kebetulan ada sistem down 20 menit. Warga Indonesia semua sudah lepas, tinggal hanya warga luar negara. Selama 20 menit ternyata tak siap juga, so dia orang pakai ambil foto semua. Yang terima saya imigrasi ibu-ibu. Tak ada tanya apa-apa, cuman mau ngapain Bu di sini? Anak saya terus jawab mau holiday liburan, itu saja. Dan kembali lagi saya pulang pun tidak ada pertanyaan apa-apa. Puji Tuhan, itu saja kesaksian untuk saya hari ini. Saya mengucap syukur untuk doa-doa Ibu Bapak Gembala, Kak Tika. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya atas kesaksian. Nah, jadilah menjadi berkat ke keluarga kita dan ke semua orang. Ada lagi saudaraku? Lina, Tina ada? Senyap-senyap ya. Oke, kalau tidak ada lagi saya serahkan kepada hambanya. Oke, puji Tuhan. Mari nanti kita akan berjamaah kudus selepas firman Tuhan ya. Mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhan saudara. Bapa yang baik di surga, di dalam nama Yesus segala puji bagimu. Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat. Yang selalu menjadi penopang, penjaga, yang menaungi kami, menjadi gembala kami. Terima kasih Tuhan. Karena segala kebaikan
juga mujizat dan pertolongan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Ini hidup kami Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, urapi, kuasai, berkati seluruh kehidupan kami memerdahkan hati dan tunduk kepada-Mu, dan kami mau belajar untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Salam semuanya, gong si pacoy, happy taipusam. Ya nanti selepas. Oke, silakan dulu. Oke, salam semuanya, luar biasa. Hari ini semuanya luar biasa. Senyum saudara kalau luar biasa. Jangan tidak senyum. Ya. Oke, kita buka kitab kita di dalam Lukas ya. Kita buka Lukas pasal 7. Ya, kita di sana ada satu cerita tentang seorang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dalam ayat 11, pasal 7 Lukas ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Saya baca firman Tuhan ini kepada saya dan saudara dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan yang ke-17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia dan juga orang-orang yang menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda ini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya dalam belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Oke, puji Tuhan saudara. Hari ini saya ingin bicara saudaraku, karena di sana ada satu kata yang sangat luar biasa, dikatakan ya, Allah sedang melawat umatnya. Oke. Jadi saudara, di sini ada satu cerita tentang seorang, ya kita tak tahu di cerita itu ketika, ingatlah waktu Yesus selalu berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa. Di dalam Matius berkata dia pergi itu untuk memberitakan kabar baik, keselamatan dan juga pengampunan dosa. Nah, itu berita yang sangat penting. Kabar baik itu adalah berita keselamatan dan pengampunan dosa. Bagi semua orang yang berdosa, yang hidup di dalam dosa, bahwa terang Allah itu bercahaya, bersinar bagi saya dan saudara. Nah, di sini saudara, kita akan melihat tentang bagaimana di situ ada seorang yang disebut di situ seorang janda, ya. Kemudian punya anak. Ya, anak tunggal, anak satu-satunya. Kemudian saudara yang kekasih dalam Yesus dan mati, ya. Bagaimanakah keadaan seperti itu? Ya, bagi Anda yang belum janda, jangan berperilaku jadi janda lah, kan gitu kan. Tapi kalau Anda yang sudah janda mungkin berpikir dulu ya. Nah, saudaraku, maksudnya di sini gini saudaraku. Saya ingin bicara tentang sebuah pengharapan yang mati. Ya. Saudara, kita seringkali berpikir bahwa hidup ini sudah putus asa dan sedang tidak lagi berdaya. Saya selalu bilang kepada saudara, dalam penyakit COVID itu adalah strategi setan untuk menghancurkan iman orang Kristen. Dan nyatanya itu benar. Dan bukan tidak benar. Buktinya makin banyak orang tidak ke gereja. Makin banyak orang tidak lagi peduli dengan sesama. Makin banyak orang tidak lagi punya persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa. Karena inti daripada COVID ini adalah Anda,
saya. Yaitu pentingkan dirimu, pikirkan dirimu, karena dunia sedang menderita. Karena kalau kamu tidak pikirkan dirimu, maka kamu akan kehilangan semuanya. Maka kita mulai terjerumus kepada satu pahaman, pengertian, atau mindset. Kehidupan ini harus berjuang, bergumul untuk diri sendiri dan bagaimana kita mencapai tujuan diri sendiri. Dan akhirnya tentang nilai sosial itu tidak penting, saudara. Ya, apa nilai sosial? Nilai sosial itu bukan hura-hura. Nilai sosial itu adalah tentang bagaimana kemanusiaan kita, kemanusiaan saya dan saudara sebagai umat Allah itu masih bekerja dan berfungsi. Karena di dunia ini yang ada adalah dugem, tetapi tidak kemanusiaan. Ya, jadi saudara perhatikan, pengharapan yang mati. Nah, sudahlah janda, anaknya mati lagi. Apalah yang diharapkan, saudara? Kalau saudara pikirkan seorang janda yang punya anak satu, suami pun tidak ada, tiba-tiba anak itu mati. Bagaimana itu? Oh, kawin lagi ya. Ini jandanya. Ini makanya laki-laki itu betul ngeri ya. Itu semalam saya bilang di Seremban begini, saudara. Kalau wanita jadi janda, kalau wanita mati kehilangan suami, dia bisa bertahan hidup. Tapi kalau laki-laki kehilangan istri, belum kering pun nyawa mayat di sana itu sudah cari ganti kan gitu kan. Tapi memang begini saudara, nilainya beda. Karena memang nilainya beda. Selalu saya bilang sama banyak orang, itu kebetulan saya cerita sama. Kalau janda itu sudah menjadi janda, itu nilainya sudah turun, kan begitu kan? Apalagi kalau janda kawin 1 kali, 2 kali, 3 kali, janda kawin 4 kali, kan begitu kan? Nah, ini lebih parah lagi kan? Tapi kalau duda kawin 4 kali itu normal. Ini saya bicara pahaman masyarakat. Saya bicara pahaman saudara, pahaman masyarakat. Kalau bapak-bapak misalnya dia udah meninggal istrinya dan kemudian kawin lagi, lantas tak cocok, kemudian kawin lagi, itu kita anggap normal, betul lah? Ini emansipasi banyak. Oke. Nah, tetapi itu realitas. Itu sebabnya kalau kita lihat janda kawin 2 kali, 3 kali, maka kita punya buruk pemilihan kita terhadap mereka. Kita langsung, wah ini perempuan tak guna, kan gitu kan. Tapi kalau laki-laki, kalau dia meninggal, ya mungkin karena Anda suara hati Anda memang tidak mau bermadu atau apa. Memang itu betul. Makanya nggak ada yang suka bermadu itu ya. Makan madu nggak apa-apa lah kan gitu kan. Nah tetapi saudara nyatanya begitu. Nah saya bicara hari ini tentang janda dinain itu. Bapak itu tadi bilang kawin lagi karena memang dia. Nah, tetapi apa yang terjadi? Dia seorang janda. Ini janda tua Pak. Masa janda muda itu memang. Karena di Alkitab pun bilang tulis janda itu yang di bawah 60 tahun ke atas. Kan gitu kan. Jangan kau bilang layani janda-janda. Katanya ya janda-janda muda bahaya kan gitu kan. Kalau janda tua itu Alkitab bilang tulislah, daftarlah janda-janda tapi yang umur 60 tahun ke atas. Kalau 60 tahun ke bawah, suruh dia kawin lagi, kan gitu kan. Haleluya, amin. Jadi saudara, nah di sini dia pengharapannya dia sudah tua dan dia kehilangan waktu dan kemudian anaknya meninggal. Ini saya panggil sebagai pengharapan yang mati saudara. Tapi saudara yang kekasih dalam Yesus, dalam pengharapan yang kita anggap itu sudah tidak ada lagi. Tuhan dapat memulihkan dan membangkitkan dan melawat kita. Amin. Nah kita lihat di situ bagaimana. Ini saya panggil sebagai alegoris daripada khotbah hari ini. Bukan tematik, bukan apa. Tapi saya ingin bicara saudara bagaimana. Nah karena ini yang tergerak di hati saya. Bagaimana dia saudaraku seorang janda yang kehilangan anak pengharapan. Apalagi lah yang akan dipegangnya. Dan saudaraku pada waktu itu ya memang kasihan. Kita ini kan mudah kasihan. Kasihan kepada janda atau orang-orang yang susah. Kekasihan kepada orang-orang yang menderita. Tapi saudaraku kita tidak bisa memberi apa-apa pertolongan. Nah saudara apa yang dilihat di situ di Alkitab berkata. Setelah itu di pintu gerbang kota ada orang mati diusung keluar. Maka
dan tinggal seorang yang sudah janda dan banyak orang lainnya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Nah, saya percaya saudara ini tergeraklah hatinya itu bukan karena tergerak hati karena manusianya ya, paham maksudnya? Kan beda kita ini, kadang-kadang kita tergerak hati kita karena kita lihat wajahnya. Kita tergerak hati karena kita melihat nilai orang itu. Ya, tapi yang dimaksudkan di sini itu saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, Anda harus punya hati yang tergerak itu bukan karena situasi, bukan karena keadaan, bukan karena melihat. Jadi saudara bukan karena melihat cara pandang mata kasar, oh kasihan dia ya, dia begini-begini. Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksudkan Tuhan tergeraklah hatinya, maka saya percaya secara pribadi Yesus tahu bagaimana pergumulan orang itu. Yesus melihat bagaimana pengharapan si janda itu. Dia melihat bagaimana pergumulan orang itu. Nah saudaraku, itu yang disebut dengan sense of itu spiritual kita itu harus bekerja. Karena banyak kita bukan bekerja secara rohani, tapi kita bekerja secara daging. Dan kadang-kadang kedagingan kita itu kita kasihan itu tidak menjadi jawaban. Malah menjadi kekecewaan. Pernah saudara menolong orang tetapi akhirnya Anda jadi dongkol. Karena pada waktu itu bukan roh Anda yang bekerja tetapi perasaan saudara. Perasaan kita yang sedang bekerja. Kita hanya melihat, oh kasihan dia ya, oh kasihan dia ya. Tapi sebenarnya bukan begitu. Karena yang dimasukkan di situ tergeraklah hatinya itu karena roh. Amin. Saudara harus sensitif dengan roh Tuhan. Jangan sensitif dengan perasaan. Kita ini lebih banyak baper, lebih banyak itu daripada kita benar-benar sensitif dengan Tuhan. Kita kemanusiaan kita itu wajar saudara. Kita kalau kita melihat yang kotor kita tak suka. Kita melihat yang kurang baik kita tak suka. Dan kita suka melihat yang bersih dan indah. Kita suka melihat bunga, ya kan? Dan kita sering itu begitu. Maka lebih suka lebih lihat orang yang cantik kan begitu kan? Apalagi bapak-bapak ini khususnya Bapak Ronald. Gitu. Kalau kita ini semua kan pasti melihat yang cantik. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang dia selalu merasa menyesali karena wajahnya tidak cantik. Ataupun tidak. Saya dulu selalu lihat di cermin saudara, mata saya kerok. Saya bilang siapa yang mau suami saya dulu nanti ini gitu kan. Karena ada orang berpikir bahwa saya melihat dia, padahal bukan saya lihat dia. Ada orang gitu sama saya saudara. Dia ingat saya melihat dia saudara. Padahal saya nggak lihat dia. Tiba-tiba saya lihat, rupanya ini sudah dipikirnya saya lirik-lirik dia. Padahal tidak saudara. Makanya orang bilang kalau mata kero itu jahat katanya. Ya kan? Itu menurut manusia kan gitu kan. Nah jadi saudara perhatikan ini. Nah kita suka itu. Jadi apa yang harus saya pikirkan, bagaimana saya berpikir, berjalan dengan Tuhan itu berjalan dengan roh, bukan berjalan dengan perasaan. Berjalan dengan Tuhan itu adalah berjalan dengan hikmat dan pimpinan Tuhan. Dengan kuasa Allah yang bekerja dengan luar biasa. Saudara di sini kemudian apa yang terjadi ketika Tuhan tergerak hatinya. Ya saya percaya, saya ulangi bahwa ini Yesus bukan saya dan saudara. Yesus pasti berjalan dengan roh Allah. Karena itulah tujuannya, makanya dia berkeliling kota ke kota, dari desa ke desa karena dia ingin melihat orang-orang yang sedang menderita. Amin. Yang melihat orang-orang terbelenggu, yang terikat dengan orang-orang yang mengalami sebuah penderitaan. Itulah tujuan Tuhan. Nah jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Mungkin itu yang dipakai oleh saudara sepupu kita yang melihat janda-janda untuk dikawini kan gitu kan. Ya, sehingga dia bilang amal ibadah itu adalah mengawini janda-janda. Tapi di sini bukan itu maksudnya. Ya, saudara di sini tergeraklah hatinya dari hati yang paling dalam. Amin, amin. Tergerak hatinya. Jadi situ kata hatinya Tuhan, hatinya Allah, hatinya Yesus, hati Bapa. Ya, hati Tuhan sedang tergerak saudaraku. Oleh belas kasihan. Lalu berkata, jangan menangis. Di dunia ini mana lebih banyak menangis atau tertawa saudara? Halo? Saya lihat semua saudara ini wajah-wajah yang penuh dengan semangat tangisan sebenarnya.
Ya benar. Sebenarnya kita menangis, banyak hal yang menangis. Kita sedang menangis. Ya, kenapa nggak menangis saudara? Ya, kita lahir aja sudah menangis. Karena dunia ini yang kita diami, yang kita duduki itu adalah dunia yang dan Alkitab berkata sudah jatuh ke dalam dosa. Dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Kita sedang tinggal di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah society, kemasyarakat yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga tidak ada satu pengharapan pun yang kita dapat temukan. Dan kemanakah kita melangkah, kemana kita akan mengadu, kemana kita akan bercerita. Kepada dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Ya, kepada dunia yang sudah jatuh ke dalam kegagalan. Kepada dunia yang sudah jatuh ke dalam, ya adalah yang namanya sudah jatuh ke dalam perkara-perkara yang tidak benar. Jadi apa yang harapan kita di situ? Kita sudah mati pengharapan saudara. Ya, saudara yang kekasih dalam Yesus, kita hari ini bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa dasar. Jangan menangis. Di situ dikatakan jangan menangis. Kenapa? Ini bukan tangisan yang membuat ada tangisan sukacita. Ketika Yesus menangis pun dia itu ada. Tapi di sini jangan menangis karena ada beban, luka, ada penderitaan, ada sesuatu yang menghimpit, menekan, yang kita tidak sanggup untuk atasi, yang kita tidak mampu hadapi, yang kita tidak bisa lewati. Itulah tempat yang dimana saudara dan saya menangis. Ya, dunia ini tempat yang menangis. Kita semua mungkin tidak menunjukkan kita cengeng, tetapi sebenarnya kita adalah orang yang sedang mengalami sebuah tekanan batin tekanan sesuatu yang begitu berat. Mungkin terhadap keluarga, terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap pekerjaan, terhadap lingkungan, terhadap segala sesuatu. Itu sebabnya banyak orang mengakhiri hidup karena tidak mau menghadapi realitas itu. Ada satu cerita yang saya dengar saudaraku, namanya itu, saudara tahu namanya itu apa namanya? Itu perekam fashion dan juga bintang film dari Prancis sana namanya Alain Delon. Ya kan? Yang bunuh diri euthanasia sebab apa? Sebab dia tidak sanggup menderita. Dia bilang bunuhlah aku. Tapi pada waktu itu ya ada kadang-kadang banyak pertentangan undang-undang untuk membunuh diri. Sampai dia ucapkan begini saudaraku. Nah ini kalimat yang sangat tidak benar itu. Bunuh aku karena aku tidak mau Tuhan menentukan jalan hidupku. Nah ini kadang-kadang karena kesal tadi, karena berat tadi. Karena dia pikir kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, kan gitu kan. Kenapa Tuhan izinkan ini semua. Kadang kita juga bertanya begitu, kenapa Tuhan izinkan. Jadi kadang-kadang kita mungkin seperti Alain Delon itu berkata, aku tidak mau Tuhan menentukan jalan hidup karena aku berhak untuk menentukan jalan hidupku. Kapan saya mati, kapan saya hidup. Saudara kita mungkin berpikir, oh ini enggak pernah saya ucapkan. Tetapi itulah rasanya, makanya kita selalu kata bunuh diri, mati aja lah. Berapa banyak kita seringkali kata mati aja, aku mau mati. Berapa banyak kita seperti itu. Kita ingin mati, mengakhiri semua keadaan yang dimana kita lihat begitu mengerikan, menakutkan, membuat kita susah, membuat kita stres, membuat kita kehilangan semangat. Tetapi saudara yang kekasih Tuhan, Tuhan sedang bergerak hatinya untuk saya dan saudara. Amin. Hati Tuhan sedang tergerak saudara. Hati Bapa sedang bekerja. Itulah Bapa yang baik. Itulah Bapa yang luar biasa. Kalau saudara mengerti arti Bapa, Anda tidak akan pernah mudah mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Karena Bapa yang baik, bayangkan saudaraku. Kalau kita lihat bagaimana Bapa yang baik di dalam Alkitab, seorang anak yang hilang ketika anaknya datang kepadanya. Sehingga dia begitu hancur. Anak itu datang dalam kehancuran. Bukan dalam kebanggaan. Kalau kita ini kan datang, kalau kita lihat anak kita yang sukses kan gitu. Ketika anak kita sudah punya jabatan, punya pekerjaan, punya prestasi yang luar biasa. Baru kita, itu anak saya. Kan gitu kan. Tapi kalau gagal macam si anak yang hilang itu, siapa yang bisa merangkulnya? Siapa yang akan mengambilnya? Tidak ada saudara. Tapi karena Bapa tahu ini adalah anak kandungnya. Orang yang dikasihinya. Seberapa jahat dunia menghempaskannya pun. Seberapa hancur hidupnya dihempaskan dunia itu.
Saudara, Bapa itu tetap merangkulnya dan mengangkatnya. Itulah hati Bapa yang sedang bergerak. Amin. Haleluya. Saudara, berapa hancur kita dihempas dunia ini. Dihempas badai gelombang persoalan. Dihempas oleh keadaan. Ya, dia tidak meninggalkan kita, saudara. Dia tidak membiarkan kita. Dia tidak katakan itu nasibmu. Kau sudah jalani itu. Apalagi bukan prestasi, apalagi kita sudah dikeroyok, harta kekayaan sudah habis. Makanya banyak di dunia ini sekarang pecat seperti jadi anak dan pecat sebagai bapa, bahkan dipisahkan antara you no more my son. Ya, kau bukan lagi anakku. Udah. Bahkan akhirnya kalau hari-hari ini kita lihat bagaimana membunuh orang tua, bagaimana mendakwa, di Indonesia juga ada yang memperadilkan orang tuanya ke pengadilan. Oleh karena apa? Oleh karena mereka merasa bahwa mereka tidak berhak untuk memiliki ibu atau orang tua yang sedemikian, apapun anak sedemikian. Ya, harap-harap orang percaya tidak begitu. Haleluya. Dan kita juga di sini. Tetapi nyatanya apa? Bagaimana anak ini dihempas? Sebenarnya anak ini, saudara, karena ketidakpahamannya, ketidakmengertiannya, dia sedang berjalan dalam dunia dengan ego kesombongannya. Tetapi kemudian dihempas karena dia pikir dia kuat, karena dia pikir dia mampu, karena dia belum cukup pengalaman. Akhirnya dihempas dunia gelombang badai persoalan. Akhirnya hancur, saudara. Ketika hancur itu, tapi ada harapan anak ini untuk datang, bukan untuk sebagai anak. Tapi dia berkata, di rumah bapakku banyak makanan. Pembantu-pembantu aja di rumah bapak saya itu makan dengan bebasnya. Maka saya akan datang kepada bapak. Berkata, jadikan aku dari sebagian menjadi hambamu di rumah, pelayanmu di rumah. Tapi kemudian waktu jauh bapak itu melihat bagaimana ia memperhatikan anak ini. Dan berkata, dia perlu, bahkan ayat Alkitab berkata, anakku yang hilang sudah kembali, yang mati hidup kembali. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Yesus, berapa dunia yang menghempas saudara, berapa banyak hal yang menghempas saudara. Saudara, kita terhempas dengan segala politik, dengan filosofi, strategi. Kadang orang Kristen tidak paham tentang namanya realm, spiritual realm. Itu yang bahayanya. Kita tidak memahami, kita hanya pikir hidup di dunia ini memenuhi makan minum kita, lepas kita sukses dalam segala sesuatu, baru itu hidup. Saudara, hidup bukan bicara seperti itu. Hidup bagaimana roh yang sedang bekerja, yang sedang bertindak, menghancurkan sistem yang ada di dunia ini untuk merusakkan, untuk membuat kita kesepian dan kehilangan sesuatu yang benar. Bahkan dia merusak sistem yang Tuhan ciptakan di dalam tubuh kita. Tuhan ciptakan sistem di dalam tubuh kita ini menjadi orang yang sehat, kuat, yang luar biasa. Perhatikan saudara, vaksin yang paling hebat dan dahsyat itu adalah roh Allah yang bekerja di dalam diri saudara. Amin. Ketika itu ada padamu, maka engkau tidak akan pernah kalah menghadapi segala sesuatu. Tapi roh itu, saudaraku, dicabar oleh dunia dengan roh duniawi yang membuat engkau kehilangan Roh Kudus di dalam dirimu. Sehingga engkau menjadi terpapar dengan segala penyakit yang mengerikan di dunia ini. Penyakit apa? Kesombongan, iri hati, dengki, amarah, kebencian. Ketidakpedulian dengan persekutuan dengan Tuhan. Saudara pikir Anda kuat, Anda akan dihempas gelombang badai persoalan di dunia ini, saudara. Karena kita tidak kuat. Karena vaksin yang paling kuat, yang luar biasa yang bisa menyembuhkanmu, memulihkanmu itu adalah Roh Kudus yang masuk di dalam hatimu. Haleluya. Ketika saudara berkata, Roh Kudus tinggal di hatiku, masuklah, pimpinlah aku, kuasailah hatiku. Maka saudara, badai gelombang persoalan masalah apapun, itu adalah tidak mustahil bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Amin. Tidak mustahil, karena Alkitab berkata tidak mustahil. Apa masalah saudara? Saya selalu berkata, persoalan hidup ini seperti apa? Coba kita hadapi persoalan hidup itu. Apa memang kita sudah babak belur? Sudah habis hancuran? Saya bilang kepada saudara, ada hamba Tuhan yang pernah saya bilang kepada saudara. Dia bilang, sampai di mana rupanya penderitaan itu? Saya kadang-kadang sabar itu. Sampai di mana rupanya penderitaan itu? Apa saya sudah seperti Ayub? Tidak. Saudara pernah mengalami seperti Ayub? Belum, saudara. Belum apa-apa. Bahkan Alkitab berkata, dalam pergumulanmu melawan dosa, engkau belum mencucurkan air mata dan darah. Amin. Masih peluh, saudara. Itu pun sudah cengeng semua.
sudah kehilangan semangat semua. Ya, apa yang kita harapkan dari orang-orang yang dikatakan pahlawan-pahlawan gagah perkasa, Allah umat Tuhan yang luar biasa. Saudara, ada Roh Kudus bekerja. Saya katakan saudara, di dalam nama Yesus ada Roh Allah bekerja bagi saya dan saudara. Tetaplah semangat dan kuat karena kita bukan sendirian. Tuhan selalu berkata jangan menangis karena penghiburan datangnya dari Tuhan yang luar biasa. Hati Bapa sedang bergerak bagi saudara. Mungkin saudara berkata, aku sudah tidak tahu lagi apa yang saya buat. Saya sudah habis akal, saya punya habis daya, saya habis harapan. Mati pengharapan saya. Ya kan? Berapa banyak kita begitu? Kita sudah bilang mati pengharapan. Tapi saudara sembunyikan itu di balik semua penampilan. Hati yang hancur, hati yang remuk, saudara tampilkan itu sebagai sesuatu bahwa Anda tidak mau kelihatan lemah dan tak berdaya. Tapi semakin Anda mempertahankan hidup seperti itu, Anda akan semakin jatuh dan terpuruk. Karena yang Anda kehilangan sukacita yang luar biasa, Roh Allah yang hidup itu, ia tidak lagi saudaraku bisa berjalan berjilid bebas di dalam diri saudara. Saudara yang kekasih dalam Yesus. Berapa banyak saudara terhempas oleh dunia ini. Ya, dalam keadaan politik, ekonomi dan segala sesuatu. Belum kita seperti orang lain. Bagaimana bayangkan kalau saudara hari ini ada, bagaimana dulu tsunami 170.000 orang mati di Aceh. Di Aceh saja 170.000 orang mati. Dalam hitungan 8 detik. Saudara pikir itu? Seluruh Asia itu ada 250.000 orang mati oleh tsunami. Itu 250.000 saudara. Ya, di Thailand, di mana Sri Lanka, di mana di Indonesia saja, di Aceh saja 170.000. Saya lihat itu kuburan saja saudara, 40.000 manusia ditanam di situ. Saudara pikir macam mana harga saudara? Dia bukan lagi dikatankan, dikafankan, bukan lagi diapakan saudara. Saudara tahu itu waktu itu didoros saudara, karena bau sudah busuk. Ada beberapa kali yang sudah di bawah-bawah reruntuhan itu. Yang tidak dicari, sebulan kemudian baru dicari. Maka saudaraku didoros pakai bulldozer. Serrrr gitu kan. Waktu Covid juga saudara lihat bagaimana di Italia itu, bagaimana pakai lori itu, di jack itu manusia itu. Rrrr gitu kan. Hah? Ditanam di apa itu. Apa harga saya saudara? Apa yang kita boleh banggakan di dunia ini? Kalau sudah saat ke situ, saudara tahu, gitu, masuk ke sana. Bayangkan mereka yang sudah pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan kita itu yang sekarang di mana mereka? Yang sudah pergi ke rumah Bapa. Sekarang di mana? Itu yang di dalam Daud berkata, di dunia orang mati yang tidak ada. Makanya Ayub pernah berkata begini, lebih baik aku dulu tidak melihat matahari. Karena orang yang gugur dalam kandungan itu lebih berbahagia. Karena apa? Begitu beratnya penderitaan itu saudara. Kenapa kau berikan aku matahari untuk melihat matahari tetapi kemudian menderita? Maka lebih baik orang yang lahir, yang di kandungan itu gugur, itu lebih berbahagia daripada saya. Karena dia belum melihat matahari. Kan gitu kan? Wah ngeri nih saudara. Ya, saudara yang kekasih dalam Yesus. Berapa banyak kita, tetapi Tuhan berkata, dia berkata jangan menangis. Amin. Karena Bapa yang sumber segala yang hidup, menghidupkan kita, menggerakkan kita, dan memberi kita pengharapan yang luar biasa. Bahwa engkau tidak akan mati. Pengharapanmu tidak mati. Amin. Pengharapan saudara tidak mati. Tapi dia sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Nah, di sini ada satu perintah yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada anak muda ini, kepada kematian. Makanya saudara Alkitab berkata di mulut saudara itu ada kuasa. Haleluya. Jangan bilang gini, waduh mati, udah mati. Celakalah, habislah. Kan gitu kan. Jangan saudara, haleluya. Itulah yang saya selalu katakan, bangkit, hidup, semangat, haleluya. Saya sudah bilang sama saudara, ketika itu Yosua berperang, Ben dan Hur, itu ketika mengangkat tangan Musa. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Musa turun, tangannya tak berdaya. Sebelum Ben dan Hur itu masuk. Sebegitu dia jatuh dan akhirnya kalah. Saudara, ketika Anda lemah, sebenarnya Anda pikir
Saudara itu anak Tuhan, Anda dikuasai roh Tuhan. Ketika Anda lemah, saudara pikir Anda tak mengizinkan iblis berkuasa memasuki ruang daerah di mana Anda sudah kalah lemah? Saya ulangi kembali di sini. Di mana area di mana saudara lemah, iblis akan ambil alih. Dengar ini. Itu sebabnya Tuhan berkata, saudara harus kuat. Kenapa? Karena Anda harus menguasai yang namanya kingdom. You king domain, tahu ya? Your kingdom. Daerahmu. Ya, makanya tadi hari Rabu saya bilang, pacangkan patok dan kembangkan kemahmu. Karena seberapa banyak engkau akan bertindak, maka Tuhan akan memberkati. Disitulah Tuhan akan melakukannya. Tetapi ketika engkau cabut itu, maka badai akan melanda. Saudara, kita kadang-kadang terjebak dengan itu. Itu sebabnya kita kadang-kadang jatuh ke timpa tangga. Kenapa? Waktu kita lemah, ambil keputusan yang salah. Saudara pikir itu baik. Itu akan menjebakmu dan menjebak kita untuk lebih menderita lagi. Itu sebabnya saya katakan saudaraku, bukan karena saya kuat, supaya kita kuat. Ya, supaya tidak ada iblis mengambil area di mana saudara. Daerah kita di mana Tuhan sedang bekerja dan memberkati kita. Ingat itu. Siapakah itu? Makanya saudara ucapkan kalimat-kalimat profetik yang begitu membangkitkan. Amin. Saudara harus katakan. Makanya saudara di gereja ini milik Tuhan. Maka kita harus berdoa, Tuhan engkau yang berdaulat, engkau berkuasa di situ. Bangkitkan semangat yang patah, bangunkan kembali jiwa yang merana. Angkat mereka. Saya tahu kita pun bukan orang yang kuat. Tetapi saudara, kita ingin supaya kita semua mengalami suatu kebangkitan yang luar biasa. Saudara saya katakan, waktu Anda lemah, coba perhatikan. Waktu Anda lemah, apa masalah? Makin masalah banyak datang. Dalam suami istri, katakanlah suami istri. Ketika Anda lemah, itu roh lain akan masuk. Makanya di dalam Ibrani berkata, janganlah engkau meninggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Ataupun janganlah membiarkan kepahitan menguasai hatimu. Dengan demikian engkau membiarkan iblis masuk ke ruang di tengah-tengah itu. Ya, di mana-mana seperti itu. Persahabatan hancur karena ada orang ketiga yang merusak. Ya, percintaan hancur oleh karena ada orang ketiga yang tampil di tengah. Betul gak? Saudara mulai bingung. Dulu kita pikir, oh itu sahabat saya. Tapi kenapa dia tidak jadi sahabat? Karena ada orang yang Anda biarkan menjadi orang yang merusak. Dan di situ kenapa? Karena memang dunia ini dunia penuh dengan persaingan. Kompetisi, di mana ide, pahaman, segala macam. Makanya kalau dalam politik pun demikian saudara. Ya. Apalagi suami istri. Bila kecurigaan sudah muncul, habis. Kan gitu kan. Bukan hanya kecurigaan soal cinta. Mungkin Anda tidak meragukan cinta. Tapi mungkin Anda meragukan hal lain. Makanya dalam orang Kristen itu gak boleh curiga dengan pasangannya. Haleluya. Amin. Apalagi sesamanya gak boleh curiga. Positif, itu yang disebut dengan positif. Kalau suaminya lambat berarti ada hal. Kan gitu kan. Haleluya. Jangan mencak-mencak sudah macam tante kami di Medan sana saudara. Karena dulu dia ada jual-jual apa itu. Kami punya keluarga ini jual itu bahan-bahan salon tahu ya. Make up, rambut apa segala macam. Tapi yang datang ke kedainya itu semua tokonya itu kan semua itu perempuan-perempuan yang tukang salon. Nah, jadi karena tante kami ini karena curiga dia dengan wanita-wanita yang salon-salon ini. Tahu lah wanita salon itu luar biasa di sana. Sedangkan laki-laki aja ngeri kan. Yang laki-laki aja tukang salon sudah kemayunya bukan main. Kan gitu kan. Apalagi wanita. Kadang-kadang yang laki-laki datang kita pikir itu hebat sekali nih wanita ini. Kan gitu rupanya lain saudara. Tapi ini apalagi wanita. Kalau saya dengan Pak Ronald itu pasti lenyap itu. Makanya saya tak suruh dia, saya dengan Pak Ronald lah kan. Karena kalau nanti dia masak bapak itu aja terus kan gitu kan. Jadi kalau saya dengan dia dijaga salon itu pasti bahaya saudara. Memang bahaya kalau saya jaga itu Pak. Sebab laki-laki aja seperti wanita. Kita tak tahu kita wanita atau laki-laki kan. Saking kemayunya. Apalagi kalau wanita. Ya aduh luar biasa Pak. Ya.
Nah, bayangkan begitulah. Jadi bayangkan itu saudara, akhirnya apa yang tante kami ini buat saudaraku, pergi ke pasar, pura-pura singgah di sana. Padahal tujuannya beli sayur ke pasar kan. Tapi dia pura-pura singgah di situ. Sampai orang bilang, takut kali di suaminya ini diambil kan gitu. Padahal memang mau diambilnya. Gitu. Takut kali dia ini diambil katanya. Padahal memang begitu saudara. Karena memang kadang-kadang mereka, perempuan Medan ini kan ngeri saudara. Lain perempuan Medan dengan perempuan yang di tempat lain. Nah ini perempuan Medan ini. Saya bilang sama saya, perempuan Medan agresif saudara. Abang, supaya maksudnya diskonnya maksudnya itu kan gitu kan. Perempuan Medan itu suka begini. Bang gini, padahal maksudnya supaya diskon. Karena orang laki-laki Medan lemah semua. Kalau sudah digesek perempuan begitu langsung, tak apalah, kamu gak apa-apa lah kan gitu kan. Bayangkan saudara, Pak Erwin saya bawa ke Medan saudara, bayangkan itu. Dulu diseret-seret itu juru apa itu. Jadi itu kan ada juru itu makeup tes makeup itu saudara tahu ya. Jadi datang Pak Erwin sama saya. Itu si Louis lah itu waktu itu bawa dia. Ayo ke Medan fair sana, Medan itu fair itu apa itu. Rupanya Pak Erwin sudah diseret-seret. Pak sinilah, Pak sini, try kan. Hampir saya datang si Louis, Pak itu sudah diambil itu apa itu katanya. Saya bilang sama dia, ini pendeta ini kau bawa begini kan. Baru dia bilang, iya sorry Pak pendeta. Karena dipikirnya itu Pak Erwin ini kan putih rambutnya, kan dipikirnya macam playboy yang kurang tinggi besar ini, apalagi dari Malaysia kan, ini pasti apa gitu kan. Hanya itu tes, Pak tes ini tes ini ada ini begini. Ditarik-tariknya lah ini, Pak Erwin ini sudah duduk di sana. Tahu ada kursi-kursinya. Padahal itu duit nanti itu kan begini. Belilah Pak, katanya ini beli Pak. Belilah katanya. Jadi Louis sudah bilang, Pak itu sudah diambil itu katanya kan gitu. Baru saya datang sebelah, ini pendeta ini kau, saya bilang nanti hilang urapan semua haya gitu. Dia bilang, ya saya tak tahu dia Islam atau apa saya tak tahu. Tapi yang penting saya tahu bahwa dia langsung, ya Pak sorry. Malu lah orang itu. Karena memang saya lihat di sana Medan itu bapak-bapak begitu juga. Pura-pura gak diseret pun pura-pura jalan gitu. Karena itu orang bapak-bapak di Medan. Belum lagi tarik pun, ya apa. Itu saya tengok di sana saudaraku. Itu ya karena memang minta maaf ya, jujur dulu. Itu kalau saudara pergi di Indonesia itu sorry minta maaf. Itu yang promotor yang di Matahari itu kan kebanyakan double kerja. Itu double kerja, paham maksudnya? Nampak dia cuma sebagai promotor, tapi sebenarnya ada pekerja-pekerja yang sampingan. Ya. Kita lupakan dulu itu. Karena itu bukan poin yang kita mau bicarakan ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan berkata bahwa bagaimana kita dihempas, diseret, dan bagaimana pengharapan kita seolah-olah sudah tidak berdaya lagi. Tetapi Tuhan berkata saudaraku, waktu dia menyentuh dan jangan menangis, maka dia katakan saudaraku, ia berkata bangkitlah hai anak muda. Ya, aku berkata kepadamu bangkitlah. Nah di sini perintah untuk saya dan saudara bertindak. Kita kadang-kadang begini saudara, kita seringkali kita sudah tahu bahwa di dalam pergumulan, berapa banyak kita seperti ini, minta maaf begini. Kita sedang berdoa kepada Tuhan, kita katakan Tuhan tolonglah saya, pimpinlah saya, aku sedang menderita. Tapi kita tidak bangkit saudara. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya dan berkata marilah kepada aku yang letih lesu dan berbeban berat. Kita seringkali hanya berkata begini, itu barat kata saudara begini. Saya selalu berkata kepada saudara di dalam waktu Yesus di kayu salib, dia berkata begini. Ketika dia berkata sudah selesai, apa yang diselesaikan? Dosa dan hukumannya sudah dipatahkan kuasanya. Amin. Dan segala kutuk. Tapi kita seringkali berkata begini, aku kan orang berdosa. Yesus berkata, hai anakku, aku sudah selesaikan itu di kayu salib. Aku sudah mematahkan kutuk dan maut. Aku kan orang berdosa. Coba kalau saudara, anak saudara itu. Coba anak kita saja gitu. Kita selalu, kau anakku, aku kasih. Aku kan tidak anakmu, aku kan tidak layak. Macam mana sudah perasaan saudara? Kalau saya bapak-bapak, sepak dia.
Jadi apa artinya ucapan saya, aku sudah menyelesaikannya bagimu. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, apa artinya? Dia betul-betul berkorban di kayu salib, melakukan penebusan bagi saudara, bahwa engkau merdeka dan bebas. Sekarang saudara, engkau adalah miliknya, dan engkau tidak lagi terikat dengan segala belenggu. Engkau adalah anak Allah. Tapi kita selalu, karena aku adalah berdosa, tak layak. Kelemahan orang Kristen, itulah saudara. Jadi nggak ada iman yang mengatakan di dalam nama Yesus aku sudah merdeka dan bebas. Dan darah Yesus yang di kayu salib sudah memerdekakanku dari segala kekuatan dan kuasa maut. Maka saya harus bertindak sebagai anak Tuhan, sebagai orang merdeka, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus. Maka Alkitab berkata, jangan lagi kamu diintimidasi. Apa yang intimidasi? Setan yang berusaha membawa saudara ke masa lalu saudara. Setan selalu berkata, kau tidak layak, kau tidak layak. Itu kata setan, kau tidak benar. Nah makanya kata Alkitab, lawanlah iblis dan segala kekuatannya, paradigmanya, filosofinya. Dan katakan bahwa di dalam nama Yesus, saya sudah ditebus. Amin. Halo, ini penyakit kita. Karena kita ini semua ada banyak masalah dari keluarga, rumah tangga. Kita selalu berpikir bahwa, aduh aku kan tak benar, tak baik, tak layak, tak benar, tak layak. Jadi kapan saudara Yesus akan menyelesaikan itu bagi saudara? Padahal Yesus sudah berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Kau sudah merdeka, dimenangkan. Kata di sana, bangkitlah. Maka orang mati harus mendengar suara Tuhan. Karena Alkitab berkata memang begitu. Bahwa orang mati, yang orang di dalam kuburan akan mendengar kabar baik. Maka mereka akan bangkit. Haleluya. Nah saudara mendengar suara anak domba itu bangkit. Maka suara nafiri Allah itu membangkitkan mereka. Saudara yang kekasih. Tugas saya dan saudara adalah ketika Tuhan sudah membiarkan Anda jangan menangis. Coba kalau saudara, jangan menangis ya. Kan gitu kan. Jangan menangis ya. Kan gitu kan. Terus gitu kan. I love you kan gitu kan. Jangan menangis ya. Harusnya apa yang terjadi dalam diri saudara kalau ada orang berkata jangan menangis ya. Ada harapan kan. Gitu kan gitu. Coba kalau ada anak saudara begitu. Makin bilang jangan menangis. Gitu. Apa yang Anda buat? Memang kita tak sepak. Tapi kadang-kadang dongkol. Bodohnya saya sudah bilang jangan menangis. Aku bersamamu. Tuh aku mengasihimu. Katakanlah misalnya bapaknya bilang jangan kau nangis ya. Itu saya kasih nanti mobil untuk kau. Kan gitu kan. Harusnya kan anak itu kan berpikir. Iya kak pak. Iya. Oh amin. Kan gitu kan. Ini tidak, udah pun dikasih mobil atau mungkin dia pikir kalau macam si Jose ini mungkin menangis terus. Oh nanti saya kasih perempuan sama baru dia ketawa kan baru. Ya. Saudara maksud saya di sini kita kadang-kadang ada menangis yang salah. Ada waktu menangis memang, haleluya. Tapi ada waktunya berhenti dari menangis, haleluya. Jangan ketika apa? Ketika Tuhan hatinya tergerak, dia sudah mengasihi saudara, Anda tak perlu lagi menangis. Karena kita tadi menangis karena apa? Karena beban, pergumulan, masalah, persoalan, himpitan, tekanan, hempasan yang membuat kita begitu tidak berdaya. Tetapi kita berseru kepada Tuhan berkata, Tuhan engkau tahu setiap pergumulanku. Tetapi Tuhan berkata, hai anakku, aku menyertaimu, jangan kau menangis. Berarti itu adalah suara Tuhan membuat Anda menjadi orang yang harusnya berpikiran bahwa oh aku hanya punya pengharapan Bapa yang luar biasa. Saudara yang kekasih dalam Yesus, saya bilang, maka bangunlah orang itu. Haleluya. Maka apa namanya? Kalau saya bilang sama saudara, kalau namanya ini kan ibu ini baru bangun kan. Kalau namanya pun pengharapan bangun, tapi kalau dia tak ada pengharapan, memang tak bangun-bangun itu. Ya. Karena di kampung kami ada namanya pengharapan bangun. Bayangkan saudara namanya pengharapan bangun. Tapi paling gampang putus asa, kan ngerti kan? Namanya aja pengharapan bangun. Tapi gak bangun-bangun. Jadi itu gak ada artinya. Ya, walaupun saudaraku namamu seindah apa semuanya. Tapi kalau hatimu tidak seindah namamu itu tidak betul. Haleluya.
Saudara, namamu begitu hebat. Kalau orang Jawa itu namanya luar biasa. Padahal ada teman saya dulu, saya bilang namanya TMP, Marpau. Tahan mangapul perdamaian mangapul. Marpau kan gitu. Orang Batak kan kalau nggak panjang-panjang nama kan sama orang Jawa kan. Saya bilang sampai di Jawa sana saudara, siapa ini? Sampai KTP pun tak boleh masuk itu surat semua saudaraku. Akhirnya dibikin TMP Marpau kan gitu kan. Jadi apa TMP ini kan gitu. Jadi datang orang. Jadi cuma panggilannya Mangapul kan gitu. Jadi kalau Mangapul datang Betawi ini sama Sunda bukan Mangapul nih ya. Mangapul katanya kan gitu. Jadi Mang katanya. Kalau orang Jawa Mangapul katanya kan gitu. Jadi bayangkan namanya tahan Mangapul perdamaian Marpau. Artinya dia ini harus kuat dan gagah perkasa. Amin. Tapi ini yang paling cengeng. Harusnya kan tahan Mangapul perdamaian Marpau. Artinya dia ini apa gelombang persoalan badai apapun namanya itu dia harus tetap tahan mengapuli dan juga tetap itu apa berdamai. Dia tetap kuat dan teguh. Tapi saya tengok dia cengeng saudara. Jadi saya bilang apalah namamu ini tahan mengapul perdamaian Marpau. Jadi jangan nama yang hebat-hebat itu. Kalau di kampung kan si Jonggi katanya kan gitu kan. Tahu-tahu rupanya kerupuk kan gitu kan. Jangan saudara. Macam nama ini anak-anak muda kita ini. Ada Daniel, Samuel, Joshua, semua macam-macam. Namanya luar biasa. Tapi kalau imannya tak seperti Joshua, imannya tak seperti Immanuel, Samuel dan Daniel. Ya ganti nama lah kan gitu kan. Ya ganti aja namanya saudaraku. Ya harus kuat karena kita ini waktu memberi nama itu doa kan. Haleluya. Ya waktu beri nama itu doa saudara. Jadi waktu diberi bapak saya nama itu dia lihat bukan doanya itu seperti Marlon Brando. Bahaya itu saudara. Dia bilang karena waktu tahun 68, 67 itu Marlon Brando itu populer sebagai bintang film. Tapi saya tengok sekarang Marlon Brando ini filmnya gak benar semua kan gitu kan. Macam mana bapak saya ini doakannya supaya saya sebagai Marlon Brando kan gitu kan. Jadi makanya saya bikin anak saya Joshua saudara. Karena saya tahu itu yang benar. Haleluya. Nah saudara di situ dikatakan apa? Karena bangkitlah dan kemudian ketika itulah banyak orang berkata Allah telah melawan umatnya. Kata di sana berarti Allah bukan akan ya. Allah bukan akan melawan umatnya tapi telah melawan umatnya. Kapan lawatan Allah itu bekerja? Karena ada belas kasihan Allah bekerja, bergerak bagi saya dan saudara. Ketika Anda punya masalah, pergumulan dan persoalan. Tetapi ketika itu Anda harus meresponinya berkata, Tuhan ini aku datang kepadamu. Amin. Oke, mari kita naikkan satu pujian. Buat dulu lagu itu Jos. Kamu maju. Saya mau saudara ajak satu lagu, ya lagu yang himne. Tapi ini lagu sangat luar biasa saudara. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Karena saya mau saudara yang pengharapannya mati. Yang sudah kehilangan. Yang sedang putus asa. Mungkin Anda sedang serasa seperti dihempas gelombang badai persoalan dunia. Tetapi ingatlah Tuhan sedang bergerak hatinya untuk menyelamatkan kita. Tuhan sedang bergerak hatinya untuk membebaskan kita. Tetapi adakah saudara mau? Adakah saya dan saudara? Dari dia aja ya, coba kita nyanyi. Coba tampilkan dulu apa siapa? Ini bukan ku dingin, ku ingin, dinya kurang itu. Nah, ini si Jose ini, ku ingin ya. Nah, tulis dulu lagunya itu, jangan ku dingin selalu nanti bahaya itu. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ganti dinginnya itu ya. Karena nanti kedinginan semua. Haleluya. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan tiada jemu.
Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, takkan ku ragu, tetap langkah. Sekali lagi sebagai doa kita katakan pada Tuhan, amin, haleluya. Ku ingin selalu dekat padamu. Ikut kau Tuhan, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh juru selamat, oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara, saya tahu kita semua adalah orang yang sedang mengalami beban pergumulan. Tetapi percayalah bahwa Yesus itu adalah kekuatan saya dan saudara. Tuhan sedang bergerak. Saudara responi dengan iman. Katakan ini aku Tuhan dan percaya. Haleluya. Bagian-bagian kedua. Gelap perjalanan yang aku tempuh. Amin. Namun cerah berseri jiwaku, susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh juru selamat, oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tangan. Saudaraku, saya harap saudara menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Mari nyanyikan sekali lagi bait pertama. Katakan kepada Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, untuk masuk makan sidangan dengan Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut kau Tuhan, tiada jemu. Bila kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu, amin, yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang
saudaraku, ketika Yesus mati di kayu salib, Dia telah membebaskan kita dari segala kutuk, belenggu dan ikatan kematian. Dan Dia berkata sudah selesai. Dia berkata bangkit. Karena Tuhan sedang berkenan melawat umatnya. Karena hati Tuhan sedang tergerak melihat setiap beban pergumulan, beban persoalan yang kita hadapi. Karena situasi, hempasan, gelombang badai persoalan yang membuat saya, saudaraku, kadang-kadang diombang-ambingkan, kehilangan pengharapan, dan kita berpikir kita sudah mati dan tidak ada lagi pengharapan. Tetapi pada hari ini Tuhan berkata, jangan menangis, karena Allah sedang bergerak mengasihi kita, melepaskan berkat, pembebasan, pertolongan bagi saya dan saudara. Saudara perlu merespon. Mari kita datang kepada Tuhan seperti yang Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku, mari datang seperti anak yang hilang. Dia berkata, walaupun aku tahu mungkin aku tidak memperoleh yang seperti yang aku mau, tetapi Tuhan aku akan berkata kepada Bapakku, jadikan aku sebagian dari pelayan di rumahmu. Karena aku tahu di rumahmu, di tempat di mana engkau berdiam, maka aku akan melihat kedamaian, ketentraman dan berkat. Saudaraku, mari saudara kita semua berkata kepada Tuhan bahwa di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu kami akan mendapat ketenangan, ketentraman, pembebasan, pelepasan. Di hadirat Tuhan ada mujizat, kuasa dan pertolongan yang luar biasa. Dan mari saudaraku datang, katakan pada Tuhan, tolonglah kami. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tangan. Sekali lagi sebagai doa katakan, beri Allah. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu, beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Haleluya. Mari saya minta dan mohon Pak Marbun dan Pak Bakara maju keluar. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Ingatlah bahwa Yesus telah melakukan penebusan bagi kita yang sempurna. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami datang sujud di hadapan Engkau Bapa kami yang luar biasa. Kami tahu bahwa Engkau telah mati di kayu salib, membebaskan kami dari segala kutuk, belenggu dan ikatan, dan menjadikan kami umat-Mu, anak-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu. Dan Engkau telah menyelesaikan segala ketakutan, kecemasan yang kami pikir kami akan mati dan tidak lagi mampu. Tetapi Yesus datang memberi kami pengharapan dan kehidupan. Memberi kami Tuhan semangat bahwa pengharapan kami tidak mengecewakan. Pengharapan kami tidak akan pernah mengecewakan. Sebab tangan Tuhan sedang bekerja. Hati Tuhan sedang tergerak. Menyelamatkan kami dan membebaskan kami. Ini kami Tuhan. Ketika kami makan minum sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami tahu bahwa kasih-Mu, kemurahan kebaikan-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu, pembebasan-Mu. Itu terjadi bagi kami. Akan melakukan pembebasan bagi kami. Berkati Tuhan yang roti yang melambangkan tubuh-Mu dan anggur yang melambangkan darah-Mu.
Kami percaya di dalam nama Yesus, kuduskan anggur roti ini. Kuduskan kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kuduskan kedua hamba-Mu ini Tuhan. Kuduskan kami yang makan minum sedang dengan Tuhan. Biarlah kiranya Roh-Mu akan bekerja dan berkarya membebaskan kami. Kami siapkan hati kami. Kami mau makan minum sedang dengan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Amin. Oke, bagikan. Ku ingin selalu dekat padamu, ingau Kau Tuhan tiada jenuh. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Ambillah perjamuan ini saudara, jika engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan telah datang kepadamu untuk membebaskan kita dari segala belenggu kutuk dan ikatan, dan menjadikan kita umatnya yang ditebus dengan darahnya menjadi miliknya di dalam kekekalan dan kemuliaan. Mari bangkit berdiri saudaraku. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing di hadapan Tuhan. Apapun beban, persoalan yang kau mungkin hari ini seperti terhempas, tidak lagi berdaya dan tidak kuat saudaraku. Percaya bahwa kuasa Tuhan sedang bergerak bekerja untuk melakukan mujizat pembelaan bagi saya dan saudara. Tuhan sedang melakukan pertolongan bagi saya dan saudara. Mari saudaraku, arahkan hatimu dan pikiranmu dan kita minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, ampuni kami, kuduskan kami. Ketika kami lemah tak berdaya, seringkali kami tidak mampu menghadapi keadaan. Tetapi kami hanya percaya bahwa tangan-Mu sedang membimbing kami. Engkau sedang bergerak menolong kami. Dan Tuhan sedang melawat umat-Nya yang akan bekerja dan membebaskan kami. Yang akan memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Angkat roti di atas kepala saudara, dengarkan firman Tuhan saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Angkat juga anggur di atas kepala saudara. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dengan iman dalam nama haleluya. Mari ucapkan syukur. Segala puji bagi Tuhan. Segala puji bagi-Mu. Segala kemuliaan bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan. Karena Tuhan itu baik. Sesungguhnya Engkau adalah Bapa yang melihat setiap beban, penderitaan. Kami tahu bahwa tidak ada kekuatan yang kami miliki di dunia ini. Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami. Engkau hanya pertolongan kami. Itu sebabnya pada saat itu Tuhan, siapapun kami, apapun beban pergumulan kami, yang berseru memanggil nama,
berkata, Tuhan, ini aku datang padamu. Aku siap, aku mau menerima mujizat, pembelaan, pertolongan. Karena aku tahu Engkau bergerak, hatimu sedang bekerja untuk mengasihi kami. Hatimu sedang bergerak untuk bekerja, untuk mendatangkan mujizat, pembebasan, membangkitkan kami dari kematian, membangkitkan kami dari kelemahan, membangkitkan kami dari putus pengharapan, yang membangkitkan kami dari semua hal-hal yang mengecewakan kami. Hari ini kami berkata bahwa di dalam Yesus kami ada kehidupan, ada pengharapan, ada masa depan, ada pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih karena Engkau baik bagi kami. Segala puji bagimu dalam mengucap syukur karena berkat-Mu atas segala pertolongan-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur karena berkat-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Mari kita memberi persembahan Pak Parlin. Mari kita Nita. Gita Nita. Oh ya. Si Heni, mari. Mari kita berdoa. Mulia dan agung Kau Bapa atas kemurahan-Mu bagi kami, di mana kami Tuhan senantiasa Kau jaga, Kau pelihara, Kau jaga begitu indah Bapa, begitu manis. Tangan-Mu menuntun kami di setiap ketidakmampuan kami, setiap ketidaksanggupan kami. Tuhan tetap bersama kami, menuntun hati dan pikiran kami agar tetap tertuju kepada-Mu, bahwa di dalam Tuhan ada jalan, di dalam Tuhan ada berkat, di dalam Tuhan ada pengharapan bagi setiap kami, Yesus. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini. Tuhan, Kau berikan kesempatan kami datang lagi Tuhan, dengan tubuh yang sehat memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan memberikan yang terbaik, yang terindah kepada-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami akan memberikan sebahagian daripada yang Kau berkatkan bagi kami Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa untuk berkat ini Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang berkati setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati keluarga, rumah tangga, bahkan majikan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, bahwa Tuhan adalah sumber segala yang Kau cipta di bumi ini datang daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Belas kasihan-Mu Tuhan, daripada barat sampai ke timur Tuhan, Kau sudah membuang dosa kami Tuhan, sehingga kami Tuhan berikan kesempatan datang Tuhan. Kau kuduskan kami Tuhan untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Kini saatnya kami akan memberi Bapa. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi, berkati saudara kami yang tidak dapat memberi Tuhan, dalam nama Yesus. Kami tidak ada Bapa, tapi dalam Yesus ada harapan. Kami hanya datang kepada-Mu bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan melakukan perkara. Kau hebat bagi setiap kami Tuhan. Kau hebat bagi keluarga kami, bagi rumah tangga kami, bagi pribadi-pribadi kami Tuhan. Kami percaya Engkau wajah bagi kami Tuhan. Dan Engkau adalah jalan bagi kami, kemenangan bagi kami, sukacita bagi kami. Kami akan memberi dengan sukacita, karena Tuhan memberkati kami tidak pernah habis-habisnya. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan memberi haleluya. Amin. Oke, saudara, sambil memberi, ingat ini sudah bulan 2. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya hanya karena ini kita tidak janji iman, ya yang sesuai dengan apa yang Anda imani, percayai, berikan janji iman. Dan ingat bulan 4 kita adalah ulang tahun kembali gereja FCC ya. Jadi saudara boleh ingat persiapkan, dan juga Paskah ya. Itu ada nanti bersamaan itu, Paskah dan ulang tahun ya. Oke, puji Tuhan. Mari Pak Christine maju ke depan, doa sapaan untuk akhir ibadah kita Pak. Oke, untuk doa syafaat kita, mari kita langsungkan terus.
tapaya lagi, bernyanyi lagi. Oke, mari berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih pada saat ini di atas penyertamu di sepanjang ibadah kami, Tuhan, sehingga kami, Tuhan, dapat Tuhan melakukan apa yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, terima kasih di atas kasih-Mu, terima kasih di atas kebaikan-Mu, di mana Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul, itu adalah karena kebaikan-Mu dan karena penyertamu dalam hidup kami. Sertai kami apa dalam apa yang kami lakukan dalam pekerjaan kami dan juga dimanapun kami berada. Hanya Tuhan yang kami perlukan untuk menyertai kami. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami juga yang dimanapun berada pada saat ini, yang belum bekerja, karena berikanlah pekerjaan Bapa, yang sudah bekerja biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah kepada mereka semua dan berikan kesehatan kepada mereka. Ya, terima kasih Bapa di atas kebaikan-Mu, di atas penyertamu dalam hidup. Jauhkanlah dari kami roh-roh jahat dan jauhkanlah roh yang tak ingini, dan ampunilah segala dosa pelanggaran kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat negara Malaysia, di mana Tuhan telah tempatkan kami di negara ini. Tuhan, biarlah kami menjadi garam di tempat ini, menjadi membut kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan, dan kami menyerahkan juga pemimpin negara Malaysia ini daripada yang tertinggi Tuhan sampai yang ke bawahnya Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, memberkati hidupnya Tuhan. Biarlah dia Tuhan melakukan pekerjaannya dengan penuh takut Engkau, dan biarlah Tuhan negara ini menjadi negara yang aman untuk menjadi negara yang baik di dalam dunia ini Tuhan. Dan kami percaya negara ini akan menjadi lebih maju lagi dan lebih baik lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami anak-anak-Mu di sini Tuhan boleh beribadah dengan penuh sukacita dan tanpa gangguan apapun. Dan begitu juga Bapak, kami berdoa buat negara kami Indonesia yang begitu besar, yang begitu luas. Dan kami percaya banyak masalah-masalah lagi Tuhan di negara Indonesia yang terjadi di pasar ini. Tapi kami percaya Tuhan akan campur tangan di segala persoalan yang ada di pemerintahan Indonesia Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami menyerahkan pemimpin yang tertinggi daripada juga Presiden Jokowi Tuhan, kami serahkan kesehatannya, kami serahkan hidupnya Tuhan, biarlah dia memimpin negara Indonesia dengan takwa akan Engkau dan melakukan segala pekerjaan yang dengan penuh sukacita dan tidak berbelah bagi Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu menyertai Indonesia, melindungi negara Indonesia dengan penuh sukacita. Dan juga tak lupa juga kami menyerahkan juga saudara-saudara kami yang ada di Indonesia, adik-adik kami, juga saudara kami yang kami telah lama tak bertemu dengan mereka, tapi kami percaya Tuhan akan memberikan kesehatan kepada mereka, melindungi mereka. Kalau ada kekurangan Tuhan, berikanlah kepada mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit, Bapa, sembuhkan segala penyakit dari mereka. Biarlah dia Tuhan mendengarkan segala kehidupan dengan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang hidupnya Tuhan menyerahkan kepada-Mu Tuhan. Dan dia selalu memberikan kekuatan kepada mereka. Biarlah ada melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya juga Tuhan pada sebentar lagi kalau kami berpisah dari tempat ini, kerana sertai kami Tuhan di perjalanan kami menuju rumah masing-masing. Dan biarlah Tuhan di hari-hari akan kami lalui lagi Tuhan, Engkau beserta kami Tuhan, melindungi kami. Sehingga di hari ini, di hari yang akan datang lagi kami dapat bertemu di sini dengan penuh sukacita, dengan penyertamu kepada kami semua. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan di atas penyertamu, dan berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di atas semua ini, dan kami serahkan doa kami pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita berdoa untuk jemaat Tuhan, anak Tuhan, kiranya tetap dalam kesehatan dan berkat luar biasa. Bapak, kami berdoa bagi Christina dan Ivan yang akan pergi ke Jepang Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau jaga, lindungi, pelihara dalam apapun perjalanannya Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai dia, pimpin dia, kuasai dia, dan tolong mereka Tuhan. Jauhkan dari segala halang, hambatan, sakit, penyakit, dan segala bentuk yang merugikan. Tuhan menjaga mereka, memimpin mereka dalam percutian mereka Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir. Mereka pergi dan pulang kembali dengan tidak kurang apapun juga.
Segala puji bagimu Bapa, kami nyerahkan umat-Mu, siapapun kami, umat-Mu dan anak baik di dalam tempat ini yang Tuhan di Seremban kami berdoa supaya Engkau berikan kami kesehatan, mujizat kesembuhan. Sembuhkan umat-Mu, pulihkan kami, berikan semangat baru, urapan dan kuasa daripada Tuhan. Sehingga umat-Mu dan anak-anak-Mu benar-benar tetap semangat dan sukacita dalam kesehatan yang luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, umat yang dicintai Tuhan, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera, kasih dan karunia dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa berkati makanan, minuman, kuduskan menjadi kekuatan baru bagi tubuh